Kita dan merasa terhormat bisa melayani di tempat ini. 2 hari yang lalu kita membahas tentang problem of evil dan sekarang kita berbicara topik yang lain yaitu keandalan Alkitab, reliability of the Bible. Saudara, ini bukan ceramah gitu ya, ini bukan seminar seperti Selasa dan Rabu kemarin, tetapi sebuah renungan firman Tuhan. Nah, biasanya tema ini dibahas cukup dalam, cukup rumit, berbicara tentang apakah Alkitab dikonfirmasi misalnya oleh arkeologi. Apakah apa yang dinyatakan dalam Alkitab secara historis itu bisa diverifikasi dan sebagainya. Lalu apakah naskah asli Alkitab itu memang disalin dengan tepat dan benar sehingga Alkitab yang kita miliki sekarang ini bisa dipercaya. Ya, nah itu isu-isu yang menarik sekali, tapi izinkan saya untuk berbicara lebih praktis hari ini dan saya ingin memulai dengan satu cerita, saudara. Saya percaya sebagian di antara saudara sudah mendengar berita tentang Marty Sampson. Seorang pemimpin pujian, worship leader, penulis lagu ya dari Hillsong Church di Sydney yang menghebohkan kalangan Kristen masuk di Christianity Today gitu ya. Karena pernyataannya dia. Perhatikan pernyataannya dia. Dia punya problems with Christianity. Dia punya masalah mempertanyakan iman Kristen. Dan dia ungkapkan secara terbuka. Dia berkata, berapa banyak mujizat yang terjadi? Tidak banyak. Dan tidak ada yang membicarakannya. Mengapa Alkitab, nah saya sengaja kasih miring di sana, ya highlight supaya saudara perhatikan. Mengapa Alkitab penuh dengan kontradiksi, tapi tidak ada yang membicarakannya. Bagaimana bisa Allah itu penuh kasih tetapi mengirim 4 miliar orang ke satu tempat hanya karena mereka tidak percaya. Maksudnya mengirim orang ke neraka hanya karena tidak percaya Yesus. Tidak ada yang membicarakannya. No one talks about it. Ini adalah kata-kata yang dia ungkapkan berkali-kali, tidak ada yang membicarakannya. Dan sekarang dia mengangkat itu, membicarakannya. Nah, saudara, dia mengatakan lagi, saya ingin kebenaran sejati. Bukan sekedar pokoknya percaya. Bukan sekedar kebenaran seperti itu. I just believe it kind of truth. Bukan cuma seperti itu. Nah, ilmu pengetahuan menurut dia telah menusuk kebenaran dari setiap agama. Menghancurkan, menusuk kebenaran setiap agama. Science itu melemahkan klaim-klaim agama. Dan yang terakhir dia berkata, ada banyak hal yang bisa membantu orang untuk berubah. Mentransformasi hidup orang. Bukan cuman satu versi Allah. Saya bisa menduga maksudnya bukan hanya iman Kristen yang bisa mentransformasi orang. Kalau Anda kepengen tahu ada orang yang bobrok lalu menjadi baik, itu tidak hanya dalam kekristenan. Itu ada di tempat-tempat lain juga. Ada di agama lain juga. Kira-kira demikian maksudnya di dalam penafsiran saya ini. Nah, saudara, kalau Anda melihat pernyataan dari Marty Sampson ini, yang menarik adalah bahwa dia mengulang kalimat tidak ada yang membicarakannya. Nah, bagi saya ini agak menarik karena saya sering membicarakannya. Saya sering membicarakan isu-isu ini, sering menseminarkan seminar-seminar tentang topik ini, tapi dia berkata tidak ada yang membicarakannya. Jadi saya menafsirkan, tampaknya di dalam lingkungan tempat dia bertumbuh sebagai orang Kristen, tidak banyak isu-isu ini dibahas. Nah, pelajarannya yang penting adalah ini. Gereja harus membahas pertanyaan-pertanyaan sulit tentang iman Kristen. Jika tidak, maka pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan hilang dengan sendirinya, tetapi justru berpotensi menimbulkan krisis iman. Saudara, jangan berpikir bahwa saudara seiman kita, ya, apalagi dia kan musisi ya. Jangan dipikir kalau musisi nggak bisa bertanya secara teologis yang rumit-rumit. Jangan dipikir demikian. Saudara, jangan dipikir kalau anak SMP, SMA, ya, Gen Z, millennials, itu mereka tidak punya pertanyaan-pertanyaan ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang real dan relevan. Nyata dan mengena. Jadi saudara, kita kalau perhatikan, kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan dari Marty Sampson, hampir semua itu sudah ditanyakan, saya oleh anak SMP. Saya melayani di Makassar, saya melayani di Bandung, saya lagi mengingat-ingat di kota. Saya melayani di Semarang, saya tanya jawab bebas iman Kristen. Hampir semua pertanyaan yang Marty Sampson udah ditanyakan anak SMP. Anak SMA apalagi. Orang dewasa tentu saja. Nah, saya kadang-kadang tersenyum ketika ada orang yang begini. Wah, Pak, saya punya pertanyaan bagus, Pak. Setelah saya dengarkan pertanyaannya itu, dan dia merasa itu pertanyaan yang sangat baru dan sangat bagus.
Well, kekristenan sudah ada 2000 tahun. Itu pertanyaan kalau bisa muncul di pikiran Anda, itu juga sudah bisa muncul dalam sepanjang 20 abad. Dan khususnya kalau pertanyaan Anda bermutu, itu sudah ada dan dibahas di buku. Adakah pertanyaan yang baru? Ada, tapi sedikit. Dalam pengalaman saya, hampir semua isu ini sudah dibahas. Jadi kalau sudah punya pertanyaan seperti Marty Sampson, saudara jangan berpikir bahwa kekristenan tidak punya jawabannya. Kita punya pertanyaan, kita juga punya jawabannya yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 isu yang diangkat. Alkitab penuh kontradiksi. Anda tadi ingat? 2, ilmu pengetahuan melemahkan agama-agama. Dan saya kaitkan dengan topik kita hari ini, melemahkan klaim-klaim Alkitab. Yang ketiga, iman Kristen terlalu eksklusif. Not just one version of God, kata dia. Orang bisa berubah bukan hanya oleh satu versi tentang Allah. Nah, ini isu yang sangat umum. Tetapi fokus kita hari ini adalah tentang Alkitab, saudara. Kita akan berbicara tentang Alkitab, khususnya poin nomor 1 ketika dia berbicara Alkitab penuh kontradiksi sepertinya. Mungkin dia mengatakan bahwa sains melemahkan agama, berarti klaim-klaim Alkitab itu bertentangan dengan sains. Nah, nanti kita akan melihat sedikit contoh untuk berbicara isu ini. Nah, saudara, pertanyaan yang kita mau bahas adalah demikian. Mengapa kita percaya Alkitab secara keseluruhan bisa dipercaya? Nah, yang saya maksudkan adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Mengapa kita percaya sebagai orang Kristen bahwa Alkitab, buku kuno ini, yang ditulis kurang lebih oleh 40 penulis, dikarang oleh kurang lebih dalam rentang waktu 1500 tahun, dari berbagai tempat yang berbeda. Mengapa kita percaya bahwa ini benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada satu pendekatan yang lebih sederhana yang berfokus kepada Kristus Yesus. Nah, saya percaya Alkitab PL dan PB benar karena Yesus Kristus. Saya mau jelaskan sedikit. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan melihat bahwa Yesus Kristus selama dia hidup, dia meneguhkan kebenaran perjanjian lama dan dia menjanjikan perjanjian baru. Nah, sekarang mengapa kita percaya Yesus? Nah, kita percaya bahwa Yesus layak dipercaya dalam setiap firman-Nya karena dia adalah Tuhan. Nah, orang sering bertanya, apa Pak argumentasinya kita percaya Yesus Tuhan? Dalam satu kalimat, karena Yesus pernah hadir di dunia ini dan dia mengklaim diri Tuhan dan dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Klaim dan bukti. Yesus mengklaim diri Tuhan ketika dia berkata bahwa dia bisa mengampuni dosa. Hai anakku, dosamu sudah diampuni kepada orang yang lumpuh. Orang yang bisa mengampuni dosa itu berarti mengklaim dirinya Allah. Yesus mengklaim dirinya Allah ketika dia mengklaim dirinya sudah ada sebelum Abraham. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Before Abraham was, I am. Terus menerus ada. Yesus mengklaim dirinya Allah ketika dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini 3 contoh kecil, ya sedikit di antara banyak ayat yang melimpah tentang ketuhanan Yesus. Yang kalau Anda perhatikan semuanya dalam 3 poin yang tadi saya sebut, orang Yahudi yang mendengarkan Yesus langsung berkata Yesus ini menghujat Allah. Yesus ini menganggap dirinya sama dengan Allah atau menyamakan diri dengan Allah. Dengan kata lain, bagi orang Yahudi pada masa itu, pernyataan-pernyataan Yesus itu eksplisit, jelas paling tidak, menunjukkan bahwa dia mengklaim dirinya Allah. Sama seperti kalau di Indonesia saya berkata saya akan mengangkat dan memberhentikan menteri, saya akan memberikan gerasi. Itu artinya saya mengklaim diri saya presiden. Walaupun saya tidak perlu berkata, akulah presiden Indonesia, hormatilah aku. Tapi kalau saya sudah berkata saya akan memberikan gerasi, saya akan mengangkat dan memberhentikan menteri, itu artinya saya mengklaim diri presiden. Jadi melalui kalimat-kalimat yang tadi saya sebut, Yesus jelas mengklaim dirinya Allah. Dan justru karena itulah maka orang Yahudi membencinya. Ahli Taurat, orang Farisi membencinya dan menuduh Yesus menghujat Allah dan membawanya ke salib. Nah, saudara, yang lebih penting daripada sekedar klaim adalah Yesus membuktikan dia Allah. Nah, Yesus membuktikan dia Allah melalui satu misalnya menggenapi nubuatan mesianik perjanjian lama. Yesus membuktikan dia Allah melalui hidup tanpa dosa sama sekali. Live a sinless life. Kita ini gak bisa sinless ya, sinless bisa. Tapi jadi kita ini berkurang dosanya, terus progressive sanctification, dikuduskan terus. Tapi tidak bisa sinless, total tanpa dosa dalam artian perilaku. Yesus, siapa yang mengatakan dia sinless? Murid-muridnya. Yesus tidak berdosa, dia anak domba Allah yang tak bercacat. Dia dicobai namun tidak berdosa. Jadi murid-muridnya yang menyaksikan hidup Yesus, melihat bahwa Yesus itu hidup tanpa dosa. Yesus juga melakukan mujizat, menguasai alam, misalnya meneduhkan angin ribut,
menguasai dunia supranatural, mengusir setan, menguasai kehidupan, misalnya membangkitkan orang mati. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia Allah. Terakhir yang paling penting, perhatikan baik-baik, Yesus bangkit dari antara orang mati. Semua tokoh-tokoh, nabi, rabi dalam Alkitab maupun dalam agama-agama lain mati dan tidak bangkit. Kalaupun ada mati, bangkit, mati lagi pasti. Misalnya Lazarus gitu ya. Mati dibangkitkan Tuhan Yesus, mati lagi. Nah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Disaksikan oleh lebih dari 500 orang sekaligus menurut 1 Korintus 15. Nah kalau Yesus bangkit, saudara, ini mengkonfirmasi ketuhanannya. Nah ketuhanan Yesus ini membuat sebuah fondasi bagi kita untuk percaya bahwa semua firman, semua ajaran Yesus itu benar. Jadi jika Yesus adalah Tuhan dan itu yang disaksikan oleh Alkitab dan kita punya alasan yang kuat untuk percaya itu, maka apa yang Yesus katakan tentang Alkitab itu menjadi bisa dipercaya. Karena dia Tuhan, maka firman-Nya bisa dipercaya. Ini logikanya. Jadi Yesus Kristus ada di tengah, center, pusat. Nah Anda lihat baik-baik. Di sebelah kiri Anda saya menuliskan bahwa Yesus meneguhkan perjanjian lama. Jadi mengapa kita percaya Alkitab itu benar? Yesus meneguhkan perjanjian lama. Misalnya di dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah hukum Taurat dan kitab para nabi ini kalau digabung inilah perjanjian lama. Oke. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus sama sekali tidak menolak perjanjian lama, tidak mengatakan bahwa perjanjian lama itu salah, tetapi dia justru mengatakan aku menggenapinya. Seluruh perjanjian lama merujuk dan menunjuk pada Yesus dan digenapi di dalam Yesus. Rencana penebusan Allah semuanya digenapi dalam Yesus. Misalnya dalam perjanjian lama kita melihat bahwa ada contoh misalnya orang berdosa, ada korban binatang, penghapus dosa. Nah tentu ini bukan sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi klimaks dari penyataan wahyu Allah. Ini adalah bayangan. Masa manusia berdosa yang menghapus yang menghapus kita adalah darah binatang yang lebih rendah dari kita. Jadi itu adalah bayangan yang menunjuk kepada anak domba Allah. Yesus Kristus sang korban sejati. Jadi perjanjian lama menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan Yesus meneguhkan kebenaran perjanjian lama yang digenapi di dalam dirinya. Lebih dari itu, Yesus juga menjanjikan kitab perjanjian baru. Nah di dalam ayat Yohanes 14 ayat 26, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dia sebenarnya sedang berbicara bahwa murid-muridnya nanti akan diberi peran untuk menuliskan ya apa yang sekarang kita sebut sebagai perjanjian baru. Perhatikan kalimat ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus mati di salib, bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus akan mengingatkan murid-murid akan semua yang Yesus ajarkan. Dan bukan cuma mengingatkannya, sebagian dari para murid-murid itu dan orang yang dekat dengan murid-murid itu akhirnya menuliskannya dalam perjanjian baru. Kitab-kitab yang kita kenal sebagai 27 kitab dalam perjanjian baru. Yesus sendiri sudah menjanjikan bahwa Roh Kudus akan memimpin para murid-muridnya untuk mengingat ajarannya. Jadi kita melihat Yesus meneguhkan perjanjian lama, Yesus menjanjikan perjanjian baru. Ya, kitab perjanjian baru maksudnya yang dituntun oleh Roh Kudus dituliskan oleh murid-muridnya. Nah ini menarik ini. Ayat Yohanes 14 ayat 26 ini sangat menarik. Karena kalau Anda suka belajar agama-agama dunia, ya, salah satu pandangan yang sangat populer adalah ketika Yesus mengatakan penghibur, yaitu Roh Kudus diutus oleh Bapa. Ini ada agama lain yang menafsirkan bahwa ini adalah nabi mereka. Anda mengerti? Kalau nanti nggak percaya Anda tinggal Google, siapakah Roh Kudus yang dijanjikan Yesus? Ya, siapakah yang dimaksud dengan penghibur, penolong yang lain? Maka ada agama lain yang percaya itu adalah nabi mereka. Dan saya pernah diskusi dengan cukup menarik ya di dalam sebuah diskusi. Saya tanya, kamu yakin ini adalah nabimu? Ya, karena mereka mengatakan itu adalah penafsiran yang sangat umum di kalangan mereka. Saya tanya,
Di sini dikatakan Roh Kudus. Nabimu roh atau manusia? Manusia sih, yang gak cocok sama Roh Kudus. Apalagi itu disebutkan dalam Yohanes 14 ya, ayat yang ke-16, roh kebenaran. Disebut terus, ini spirit, bukan manusia. Yang kedua saya tanya, akan diutus oleh Bapa. Saya mau tanya, dalam agamamu Allah boleh gak disebut sebagai Bapa? Dia langsung jawab, gak boleh sih. Oh ya, gak cocok nomor 2. Nomor 3, akan mengingatkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Ya kan? Nah ini kalau Anda bandingkan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-16. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu, roh kebenaran itu akan tinggal di dalam diri murid-murid Yesus. Nah saya tanya, apakah nabimu tinggal di dalam diri orang Kristen? Malah tambah bingung dia. Enggak, ya enggak cocok. Yang ketiga, yang berikutnya lagi, dunia tidak mengenal dia. Karena dunia tidak melihat dia. Yohanes 14 ayat 16. Saya tanya, apakah nabimu bisa dilihat? Bisa, tambah enggak cocok lagi. Jadi kalau kamu berkata bahwa ayat ini tentang nabimu, itu namanya ilmunya namanya cocokologi. Yaitu mencocokkan yang enggak cocok. Kamu jangan punya kebiasaan menafsirkan kitab suci agama lain dengan sembarangan. Tapi kalau kamu dibalik begitu kamu marah-marah. Sekarang kamu menafsir demikian. Ayat ini tidak berbicara tentang manusia, tapi bicara tentang Roh Kudus. Yang menuntun para penulis Alkitab. Alkitab bisa salah. Ya, manusia bisa salah. Alkitab ditulis oleh manusia, jadi Alkitab bisa salah. Gitu. Well, tapi manusia bisa salah, komentar saya, tapi manusia juga bisa benar. Banyak textbook kita di sekolah ditulis oleh manusia dan benar. Jadi jangan lupa, manusia bisa salah tapi juga bisa benar. Apalagi manusia yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kita percaya bahwa Alkitab memang ditulis oleh manusia, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga mengakibatkan tulisan ini diilhamkan oleh Allah dan tidak bersalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Yesus ada di center, meneguhkan kebenaran PL dan menjanjikan perjanjian baru. Nah sekarang, isunya sekarang yang sekarang ini banyak dipertanyakan adalah apakah kita bisa di abad ke-21 seperti ini masih percaya pada kisah-kisah misalnya perjanjian lama yang sering disebut Adam dan Hawa. Apa kita ini bisa percaya sih bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah? Bukankah sains telah membuktikan, ini biasa pertanyaannya, bahwa alam semesta ini bisa dijelaskan tanpa Allah? Melalui misalnya hipotesa Big Bang. Evolusi kosmos, evolusi alam semesta sebelum evolusi manusia. Nah saudara, ada yang bertanya kepada saya, apakah kita ini masih bisa percaya ya kisah Nabi Yunus dalam perut ikan? Ini abad 21 men, masa kita percaya itu? Masa iya sih kita percaya kisah tentang air bah? Ada Nuh, semua binatang perwakilan-perwakilannya sepasang-sepasang masuk ke bahtera. Apa kita masih bisa percaya hal seperti ini? Nah saya mau katakan, saya percaya penuh. Karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus. Kalau Yesus benar adalah Tuhan, dan saya percaya itu, tadi sudah saya jelaskan argumentasinya, klaim dan bukti. Nah Yesus mengutip kisah-kisah perjanjian lama itu, dan menganggapnya sebagai kebenaran. Nah lihat ini, dalam Matius 19 ayat 4-6, Yesus mengutip tentang Allah yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Allah mempersatukan manusia dalam pernikahan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bukan ayahnya dan ibu-ibunya. Atau ayahnya dan ayahnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan menjadi satu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Bukan kelimanya. Bukan kelimanya menjadi satu daging. Ya. Saudara, ini semua ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengutip sama seperti Nabi Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian pula anak manusia akan berada dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti Yesus menyatakan dengan jelas bahwa kisah Yunus itu benar. Jadi saya percaya bahwa kisah itu benar karena Yesus. Terutama karena Yesus. Nah saudara, mungkin ada orang bertanya, tapi bagaimana kita bisa percaya hal seperti itu Pak? Well, kalau Anda bisa menerima bahwa Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan, maka kisah Nabi Yunus, kisah Nuh itu menjadi tidak sulit untuk kita percaya. Kalau Allah bisa menciptakan alam semesta dari ketiadaan, apa sulitnya dia melakukan mujizat-mujizat yang lebih kecil? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus ternyata adalah sejarah. Kisah-kisah sejarah itu Yesus menegaskan. Misalnya dalam Perjanjian Lama. Dan sekali lagi Yesus juga meneguhkan doktrin, misalnya di Perjanjian Lama, doktrin penciptaan manusia. Penciptaan alam semesta maksud saya. Markus 13 ayat 19, Yesus menegaskan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Nah ini yang seringkali sekarang diragukan. Alkitab buku kuno, masa ini bisa dipercaya semua? Nah saya ingin berikan sedikit contoh, 2 contoh komentar ya terkait dengan apa yang kita lihat sering sekarang didiskusikan. Misalnya tadi kita mengutip Yesus berbicara tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Pernikahan itu selalu didefinisikan oleh Alkitab, pernikahan itu selalu heteroseksual dan yang ideal, yang benar adalah monogami. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Daud, Salomo semuanya memang ada poligami. Tapi itu bukan desain Allah semula. Bukan rencana Allah semula. Pertama-tama Allah menciptakan 1 Adam, 1 Hawa. Nah saya lihat baik-baik, ini sesuatu yang masuk akal. Saya barusan ini diskusi ya, dinner sama beberapa orang ditanya bagaimana pendapat saya tentang homoseksualitas. Well saya katakan, saya percaya bahwa Kristus juga datang untuk orang-orang yang bergumul dengan isu ini. Bahwa Allah mengasihi orang berdosa dan kita semua orang berdosa termasuk saudara-saudara kita yang bergumul dengan isu ini. Isu homoseksualitas. Dan saya bahkan percaya bahkan ada orang-orang Kristen yang cinta Tuhan yang bergumul dengan isu ini. Dan saya pernah berjumpa dengan orangnya, jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa saya lebih baik dari orang-orang seperti ini. Kita semua ada pergumulan masing-masing, tetapi saya percaya bahwa perilaku homoseksualitas itu salah. Lalu waktu saya diskusi, waktu dinner saya ditanya, kenapa salah Pak? Well, ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama, pokoknya Alkitab katakan salah. Ya, pakai pendekatan pokoknya. Nah saya memilih pendekatan kedua, yaitu pendekatan untuk menjelaskan mengapa kira-kira Alkitab katakan itu salah. Pertama-tama susah kalau kita lihat secara sederhana saja, ini tidak sesuai dengan biologi manusia. Dari perspektif biologi, well alat reproduksi pria dan wanita itu saling melengkapi. Tapi pria dan pria wanita dan wanita itu tidak saling melengkapi. Jadi itu cukup jelas, obvious actually. Bahwa ini sebenarnya pria dengan pria, homoseksualitas ini sebenarnya melawan alam. Bahkan ada seorang teolog yang mengatakan sin against nature. Ya. Jadi secara biologi sudah bertentangan. Nomor 2 kita bicara tentang secara sosial. Nah kita rindu bahwa peradaban manusia itu terus berjalan, manusia itu terus berkembang. Tetapi sudah perhatikan gak? Semua pelaku homoseksual, saudara-saudara kita ini, semuanya mereka selalu lahir dari pertemuan ovum dan sperma. Gak ada pelakunya yang lahir dari pertemuan ovum dan ovum, sperma dan sperma. Gak ada. Jadi semua pelakunya itu harus bergantung. Pelaku homoseksual untuk eksistensi diri mereka harus bergantung pada heteroseksual. Dan untuk melanjutkan keturunan juga harus bergantung pada heteroseksual lagi. Entah caranya bagaimana, tidak selalu harus adopsi. Tapi kadang-kadang saya baca kisahnya, ada yang kepengen punya anak mirip dengan dia gitu ya. Jadi dia minta ovumnya saudara perempuannya, kalau yang cowok, untuk dipertemukan dengan spermanya kekasihnya yang pria. Dan lain sebagainya, melalui cara-cara tertentu. Jadi ini secara sosial, ya kalau kita mengutip prinsip, kalau Anda mau bertindak, Anda pengen tahu itu masuk akal benar atau tidak, coba bayangkan semua orang melakukannya. Bayangkan tindakan Anda ini dilakukan oleh semua orang, hasilnya baik atau tidak. Bayangkan kalau semua orang homoseksual, baik atau tidak. Well, peradaban ini akan berhenti dengan segera. Kalau semua orang. Sedangkan pernikahan heteroseksual itu jelas melanggengkan keberadaan manusia. Jadi secara sosial ada problem, secara biologis ada problem, belum lagi secara fisik. Ada banyak masalah-masalah kesehatan yang muncul karena perilaku seperti ini. Dan Anda bisa selidiki problem-problem kesehatan, penyakit itu sangat terkait dengan perilaku homoseksual. Belum lagi psikologi, kejiwaan. Bagaimana dengan anaknya nanti? Dibesarkan oleh ayah dan ibu itu berbeda sekali dengan dibesarkan oleh 2 orang yang memiliki gender yang sama. Ini problem-problem yang sangat banyak. Jadi akhirnya ketika saya diskusi dinner, ini belum lama ya. Jadi saya masih ingat mereka mengatakan ada satu yang bertanya, oke, cukup make sense. Dia berkata, masuk akal. Lalu saya katakan ketika Alkitab menegaskan prinsip ini dan Yesus menegaskan, maka saya percaya bahwa itu benar dan teruji sepanjang zaman. Nah bagaimana dengan misalnya isu yang sekarang dipertanyakan antara sains dan Alkitab? Ini sering kali dipertanyakan, apalagi anak-anak muda.
Nah tadi saya sebutkan bahwa Yesus menegaskan penciptaan alam semesta oleh Allah. God created heaven and earth. In the beginning, God. Nah saudara perhatikan baik-baik, sekarang ini sains berkembang dan kita sering mendengar sains terus berkembang. Ada satu hal yang menarik yang saya mau sebutkan. Pada masa lalu, ya sebelum abad ke-20, umumnya para ateis yang tidak percaya Tuhan, itu kalau ditanya, apakah kamu percaya alam semesta dicipta Tuhan? Ya tidak percaya dong. Lalu alam semesta siapa yang mencipta? Nah ini umumnya jawaban tipikal adalah, ya alam semesta sudah ada, kekal. Nggak perlu Tuhan. Kalau Tuhan boleh kekal, kenapa alam semesta nggak boleh kekal? Perhatikan, ini jawabannya. Jadi alam semesta ya sudah ada selama-lamanya, kekal. Tidak ada beginning, tidak ada end. Tapi saudara, hari ini, kalau saudara mempelajari perkembangan sains, saudara tidak bisa lagi berkata seperti itu dengan mantap. Karena sekarang ini justru para ilmuwan menegaskan ya, bahwa alam semesta itu tidak kekal. Alam semesta itu memiliki permulaan. The universe had a beginning. Dan ini yang disebut dengan Big Bang. Dentuman besar, ledakan besar. Justru hipotesa Big Bang itu mengatakan, dan ini poin penting yang orang Kristen harus tahu. Karena banyak orang Kristen tidak mengerti. Justru hipotesa ini mengatakan bahwa alam semesta itu tidak kekal. Alam semesta itu memiliki permulaan. Dipercaya biasanya 13,7 miliar tahun yang lampau. Nah saudara, ketika Big Bang ini pertama kali dicetuskan dan akhirnya dikonfirmasi oleh banyak ilmuwan, mereka agak enggan sebenarnya menerima ini. Karena ngomong-ngomong ini justru selaras sama Alkitab. Karena Alkitab sudah terlebih dahulu mengatakan alam semesta tidak kekal. Alam semesta memiliki permulaan. Jadi di dalam satu poin yang amat penting, Big Bang itu setuju dengan Alkitab. Yaitu bahwa alam semesta tidak kekal. Nah itulah sebabnya Robert Jastrow ini seorang agnostik. Profesor, dia bukan orang Kristen, orang yang tidak tahu Allah ada atau tidak. Dan dia seorang yang mendalami isu ini, dia seorang profesor di bidang ini. Dan dia berkata, perhatikan nih, ini saya langsung terjemahkan. Bagi seorang ilmuwan yang telah hidup karena iman dalam kekuatan akal budi, kisah ini berakhir seperti mimpi buruk. Ia telah mengukur gunung ketidaktahuan, ia hampir saja menaklukkan puncak tertinggi. Saat ia menyeret tubuhnya melewati batuan terakhir, ia disambut oleh sekelompok ahli teologi yang sudah ada di sana selama berabad-abad. Maksudnya kira-kira begini loh. Dari dulu kebanyakan orang ilmuwan pada masa lalu berkata alam semesta itu kekal. Tidak punya permulaan. Alkitab berkata alam semesta tidak kekal. Memiliki permulaan. Ternyata baru abad 20. Ketika Big Bang ini diterima sebagai sebuah teori atau hipotesa yang paling diterima luas saat ini. Sampai abad 21 sekarang ini. Big Bang ini diterima secara luas. Ternyata ilmu pengetahuan juga menegaskan akhirnya bahwa alam semesta itu tidak kekal dan memiliki permulaan. Jadi para saintis itu seperti orang yang mendaki gunung. Udah sampai ke puncak, udah abad 20, 21, baru menyatakan iya benar alam semesta memiliki permulaan. Udah dari sono orang para ahli teologi udah nongkrong di sana lama. Dari dulu gue kasih tahu Alkitab sudah ngomong alam semesta ini memiliki permulaan. Dan dikonfirmasi oleh Big Bang abad ke-20. Sampai sekarang diterima secara luas. Nah saya ingin menunjukkan sebenarnya melalui contoh. Ini hanya contoh, Anda tidak boleh terdistraksi. Yesus meneguhkan kebenaran perjanjian lama dan menjanjikan perjanjian baru. Nah khusus mengenai isu-isu yang di dalam Alkitab seperti sains misalnya. Atau misalnya konsep tentang pernikahan tadi saya sebutkan. Itu hanya contoh yang menunjukkan bahwa sebenarnya lebih rasional untuk mempercayai apa yang diajarkan Alkitab. Lebih rasional untuk mempercayai konsep pernikahan Alkitab yang heteroseksual monogami daripada homoseksual poligami misalnya. Lebih masuk akal untuk mempercayai misalnya dalam contoh ini bahwa alam semesta ini memiliki permulaan dan itu sebabnya dia memerlukan penyebab. Yaitu Allah. Nah kalau alam semesta ini adalah totalitas ruang, waktu, materi dan energi di dalamnya, maka penyebab dari alam semesta harus tidak berada dalam ruang, waktu dan bukan materi. Itulah Allah. Nah Stephen Hawking seorang ilmuwan yang dulu agnostik lalu terakhir menjadi ateis dan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu mengatakan alam semesta, dia setuju dengan Big Bang, alam semesta ini memiliki permulaan.
Tapi karena adanya hukum seperti gravitasi, maka alam semesta dapat menciptakan dirinya sendiri. Ini kalimat dari Stephen Hawking, ilmuwan yang jenius. Pasti dia lebih jenius dari saya dan saudara, kelihatannya begitu. Ya. Tetapi saya mau katakan satu hal, tidak semua perkataan yang keluar dari mulut rohaniwan itu rohani. Dan tidak semua kalimat yang keluar dari mulut ilmuwan itu ilmiah. Nah, waktu dia berkata alam semesta dapat menciptakan dirinya sendiri, itu sama sekali tidak ilmiah. Itu salah secara filosofis dan itu langsung dikritik oleh John Lennox, seorang matematikawan di Oxford University, orang Kristen, pembela iman Kristen, ya. John Lennox, emeritus profesor matematika, filsuf ilmu pengetahuan, masih hidup sampai sekarang, ya. Dia berkata omong kosong tetap omong kosong, walaupun itu diucapkan atau dikatakan oleh ilmuwan yang terkenal di dunia. So tahu, alam semesta dapat menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan, itu omong kosong. Karena ketiadaan itu tidak mungkin menghasilkan keberadaan. Nothing tidak bisa create something. Itu impossible. Probabilitasnya 0. Gak ada yang namanya ketiadaan menghasilkan keberadaan. By the way, hukum gravitasi yang disebut, oleh karena adanya hukum gravitasi, maka alam semesta dapat menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Hukum gravitasi kan bukan ketiadaan. Apakah hukum gravitasi bisa muncul tanpa alam semesta? Kata John Lennox. Ini adalah pernyataan yang salah. Dan saudara jangan berpikir bahwa ilmuwan yang jenius tidak bisa salah. Kita semua bisa salah. Saudara, alam semesta menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Ini aja kalimat yang tidak masuk akal. Ketiadaan menciptakan keberadaan. Loh, menciptakan itu kan kata kerja, harus ada subjek. Dan subjeknya nggak mungkin ketiadaan, karena ketiadaan ya ketiadaan. Ketiadaan itu tidak bisa menjadi subjek yang memiliki kata kerja. Anda mengerti? Jadi ini adalah pernyataan yang keliru sekali. Oleh karena itu sekarang ada muncul barisan para pembela iman Kristen seperti John Lennox. Coba ditonton di YouTube ya. Debat lawan ateis-ateis terkemuka. William Lane Craig. Anda bisa melihat bahwa orang-orang Kristen itu memiliki jawaban yang lebih rasional. Tentang misalnya penciptaan alam semesta. Nah sekali lagi saya mengingatkan saudara. Yesus menegaskan kebenaran perjanjian lama, menjanjikan perjanjian baru. Nah contoh yang saya pakai adalah misalnya tentang pernikahan, prinsip dan penciptaan alam semesta. Ditegaskan oleh Yesus dan itu benar dan itu masuk akal. Itu yang tadi saya komentari. Nah sampai di sini saudara, bagaimana dengan kontradiksi? Mungkin ada yang bertanya. Kalau kontradiksi dalam Alkitab seperti yang dikutip oleh, dikatakan oleh Marty Sampson gimana Pak? Kontradiksi itu misalnya apa? Atau kesulitan, difficulties dalam Alkitab. Well, gimana ya Pak kita menafsir, katanya terang itu muncul hari pertama, tapi matahari kok hari keempat ya Pak? Penciptaan itu loh di Kejadian 1. Nah Pak bagaimana kita menafsir misalnya di dalam perjanjian baru, contohnya yang sering ditanyakan adalah para saksi mata wanita ketika melihat kubur Yesus kosong, ya lalu berjumpa dengan malaikat. Satu kitab Injil mengatakan malaikatnya 1 orang, malaikatnya 1. Tapi kitab Injil lain mengatakan malaikatnya 2. Mana yang benar? Nah saudara, kalau saudara punya pertanyaan seperti itu, banyak sekali tentu saja. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pertama saya mau mengingatkan. Kalau saudara punya pertanyaan yang bagus hari ini, saya duga ya, hampir seluruh pertanyaan saudara udah dipikirkan oleh orang-orang Kristen sepanjang 20 abad. Jadi saudara jangan berpikir, saya punya senjata baru nih untuk menyerang iman Kristen nih. Enggak baru itu. Oke, mayoritas tidak baru. Kalaupun ada beberapa yang baru itu sedikit sekali. Nah ini ada 2 buku yang menarik. When Critics Ask, Encyclopedia of Bible Difficulties. Ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, itu semua pertanyaan-pertanyaan sulit, pertanyaan dan isu-isu yang tampaknya berkontradiksi dalam Alkitab itu dijawab dan dibahas di sana. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah khusus yang Encyclopedia of Bible Difficulties itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh Gandum Mas. Nah Anda bisa cari. Ya, When Critics Ask, belum. Nah Anda bisa mungkin membeli versi Kindle-nya kalau Anda kesulitan mencari versi hard copy-nya. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, keraguan, kesulitan, well Alkitab sudah digumuli, dicari, dipelajari, dicari tahu jawabannya dan itu sudah dituliskan oleh para pengajar Alkitab. Kita punya resources yang cukup.
Nah, Gleason Archer, pengarang dari Encyclopedia of Bible Difficulties, dia mengeluarkan kalimat seperti ini. Dia profesor, dia sudah mempelajari problem-problem dalam Alkitab yang sering dipertanyakan. Dia berkata begini, ada jawaban yang baik dan cukup dalam Alkitab itu sendiri untuk menyangkal setiap tuduhan yang pernah diajukan terhadapnya. Tetapi ini hanya dapat diharapkan dari jenis buku yang ditegaskan oleh Alkitab sendiri, yaitu tulisan dari firman Allah yang hidup, yang sempurna dan tanpa salah. Alkitab itu mampu menjelaskan Alkitab itu sendiri. Ada jawaban yang cukup dari dalam Alkitab itu sendiri. Jadi kalau hari ini sudah punya pertanyaan, keberatan terhadap iman Kristen, terhadap isi Alkitab, apakah ini benar? Sudah bisa berkonsultasi misalnya dengan buku-buku seperti ini, atau sudah bisa diskusi dengan hamba Tuhan setempat di sini. Pak Michael lagi ngambil Christian Apologetics juga, ya. Dan juga orang-orang yang sudah bisa ajak diskusi. Nah sekarang kalau mungkin sudah bertanya, oke, tapi saya ketika mengikut Tuhan Pak, saya ini punya keraguan. Pertanyaan dan keraguan terhadap apa yang Alkitab ajarkan. Nah keraguan itu bisa muncul saudara, dalam hidup kita. Ini ada satu ayat yang menarik ya. Satu kali Tuhan Yesus dalam pelayanannya berjumpa dengan ayah dan anak. Anaknya ini sakit, dirasuk setan. Suka jatuh terpelanting ke tanah, mulutnya berbusa. Ayahnya itu berharap Yesus menyembuhkan. Jadi ayahnya berkata, jika engkau dapat, jika Yesus bisa, tolong disembuhkan. Yesus menjawab, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terus ayah dari anak yang kerasukan ini langsung berteriak. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. So nggak merasa aneh dengan kalimat ini? Ini salah satu kalimat ayat Alkitab yang paling sering didiskusikan dalam dunia apologetika. Ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Kalau saya ketemu orang kayak gitu, saya mau tanya, yang benar itu jadi percaya atau nggak percaya sih? Yang benar itu gimana? Ngomongnya aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Nah, saya perhatikan baik-baik. Alkitab itu memang menegur ketidakpercayaan. Perhatikan, ada beberapa ayat Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Misalnya Yesus bangkit. Alkitab memang melihat bahwa ketidakpercayaan itu adalah lawan dari iman. Jangan bimbang, orang yang bimbang tidak memperoleh apa-apa. Jadi kita harus beriman. Tidak boleh ragu, betul. Tetapi Alkitab juga menggambarkan melalui tokoh-tokohnya semuanya. Bahwa keraguan itu adalah bagian dari perjalanan iman. Jadi saya perhatikan baik-baik, keraguan adalah lawan sekaligus bagian dari iman. In a sense kita semua tuh mengalami pergumulan dengan keraguan, dengan pertanyaan. Dan ini bisa muncul karena dua hal. Satu karena realitas. Misalnya saudara kehilangan orang yang Anda kasih, menderita. Lalu Anda bertanya, jika Allah ada, maha baik, maha kuasa, kenapa kok suami saya mati sakit kanker? Nah ini pergumulan karena realitas, kenyataan hidup. Ya. Pertanyaan kedua, itu muncul secara intelektual, filosofis. Jadi Anda bisa bertanya tentang isu-isu apa saja secara intelektual, bukan karena sudah sedang berhadapan dengan problem kehidupan. Tapi sudah bertanya misalnya, masa masuk akal Allah itu Tritunggal? Satu hakikat, tiga pribadi. Apa maksudnya? Bukankah itu kontradiksi? Bukankah itu pengaruh dari politeisme kafir Romawi Yunani kepada Paulus? Ini tujuannya dari agama lain begitu. Nah saudara bisa bertanya secara intelektual karena rasio. Atau saudara bisa bertanya karena realitas. Tapi yang pasti ketika saudara menggumuli ini. Ya, kita melihat Tuhan Yesus ketika dealing dengan ayah anak itu. Gimana? Tuhan Yesus tidak melecehkan. Oh dasar kamu yang benar aja ngomongnya percaya atau tidak percaya, enggak loh. Tuhan Yesus tetap menyembuhkan. Tuhan Yesus tidak membuang, tidak menghina orang yang mengalami pergumulan ini. Ini menarik sekali. Saya mengingat oleh karena itu mengingatkan saudara, ketika saudara mengikut Tuhan Yesus dan saudara mengalami keraguan, pertanyaan, saudara harus jujur terhadap diri Anda sendiri. Jujurlah. Kalau saudara punya keraguan tentang iman Kristen, jujurlah. Diskusikan itu bahkan. Ungkapkan itu. Nanti kita melihat poin yang kedua. Kepada orang-orang, saudara-saudara seiman. Untuk itulah gereja ada. Untuk itulah komunitas ada. Untuk itulah guru-guru dan pengajar ada. Jadi jujur terhadap keraguan ini penting sekali. Karena jika kita tidak mengelola keraguan kita,
Justru keraguan itu bisa meledak suatu saat dan menjadi krisis iman. Tetapi ketika kita jujur, kita bisa mendapatkan pertolongan yang baik. Syukur ini kasih Tuhan, gereja di tempat ini punya moto bukan tempat untuk orang sempurna. Nah saya percaya itu artinya juga ini adalah gereja termasuk untuk orang-orang yang masih punya keraguan. Ya, kalau sudah masih punya keraguan tentang iman Kristen, ini juga gereja untuk orang-orang seperti itu, yaitu Anda. Saya ingat ketika Tuhan Yesus bangkit ya. Tuhan Yesus bangkit, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ada yang mempertanyakan, murid-murid yang lain percaya karena sudah melihat Yesus menampakkan diri. Thomas bilangnya dengan sangat mantap. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung Yesus. Aku sekali-kali tidak akan percaya. Wih, itu kalimat yang sangat tegas tapi tegas dalam ketidakpercayaan. Saya sering diundang khotbah kadang-kadang judulnya gini, khotbahkan Thomas si peragu. Gitu ya. Jadi Thomas itu mendapatkan label seumur hidupnya sepanjang sejarah jadi si peragu. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus ketika akhirnya menampakkan diri kepada Thomas. Dia itu tidak banyak berbicara, ngungkit-ngungkit dasar lu udah ngikut gua 3,5 tahun. Masih juga aja ragu. Kurang ajar kamu ya. Nah itu kita, kalau kita bisa marah gitu ya. Kamu kok meragukan aku seperti ini? Enggak. Tuhan Yesus langsung menampakkan diri dan berkata, sekarang kau telah melihat aku, maka percayalah, jangan tidak percaya lagi. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sudah tahu apa yang terjadi pada Thomas? Thomas dipulihkan dari keraguannya. Dan tradisi mencatat, Thomas memberitakan Injil sampai mati. Karena keraguannya dipulihkan. Nah kalau kita melihat kisah kebangkitan Yesus bukan cuma keraguan dipulihkan. Ada satu kisah yang mendahului Thomas, yaitu Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, gagal. Dia yang berkata, kalaupun yang lain meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak. Tuhan Yesus waktu berjumpa dengan Petrus setelah kebangkitan, dia tidak berkata gini, Petrus, tampaknya omonganmu itu gak bisa dipercaya, bacotmu itu gede. Enggak, Yesus gak ngomong kayak gitu loh. Yesus ketemu Petrus gak banyak bicara, makan di pinggir pantai, di tepi pantai makan. Dan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Gak banyak dipertanya, diungkat-ungkit. Kalau suka ungkit-ungkit kesalahan itu suami dan istri. Ya, tapi bukan Yesus. Ya, bukan Yesus. Nah, saya perhatikan, bahkan bukan cuma itu, Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-domba. Sudah dipulihkan, diampuni, bahkan dipercaya lagi. The gospel of second chance. Dikasih kesempatan lagi. Nah, saudara, jadi kalau kita punya keraguan, bahkan kalau sudah mengalami kegagalan mengikut Tuhan, Tuhan itu begitu penuh kasih pada kita. Dia ingin memulihkan kita. Dan dia ingin membangkitkan kembali supaya kita terus mengiring dia. Nah saudara yang kedua, belajar dari orang dan sumber yang tepat. Sumber yang paling tepat adalah Alkitab. Ya, saudara ketika baca Alkitab, muncul pertanyaan. Tetapi ketika Anda terus membaca Alkitab, juga muncul jawaban. Membaca Alkitab itu menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi kalau Anda terus mempelajari Alkitab, itu juga memberikan banyak jawaban. Dan gereja itu dikaruniai Tuhan oleh Tuhan penginjil, guru, ya ada misionaris. Dan guru-guru hamba-hamba Tuhan itu dipakai Tuhan untuk menjelaskan. Melalui lisan maupun tulisan seperti buku-buku. Jadi Anda harus memakai itu semua, sumber-sumber yang ada itu. Dan kita semua harus saling menguatkan, cell group, komunitas-komunitas, saling berbagi. Itu panggilan kita. Nah setelah kita mengalami pemulihan dan kita menghargai, bukan cuma diri kita yang punya keraguan, tapi saudara seiman kita kadang-kadang punya keraguan. Kita harus berani dan belajar berbagi. Melayani orang-orang yang punya pertanyaan, punya keraguan, punya kegagalan. Sama seperti kita. Sesuai yang dikasihi Tuhan, Kristus datang untuk kita dipakai. Kita sudah ditebus, dipakai juga untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk memulihkan orang-orang seperti itu. Menolong mereka mengenal Kristus. Sebagaimana kita telah ditemukan dalam Kristus. Nah saudara, saya ingat sekali, saya mau tutup dengan ini. Satu kali saya melayani di sebuah gereja. Sementara gitu ya, pelayanan saya banyak di kampus dengan anak-anak muda. Tapi satu kali saya melayani di gereja. Nah saya ingat waktu itu ada sekitar belasan anak muda. Dan saya melayani di sana. Nah ketua pemudanya cerita sama saya. Pak Kou, itu ada satu yang bukan Kristen di persekutuan kita. Ada satu yang bukan Kristen tapi hadir dalam persekutuan.
Ini bagus banget ya. Berarti ada orang yang mengajak dia. Ada orang yang telah mendatangkan dia dan dia melihat dia bertahan di situ karena fellowship-nya menarik. Tapi dia berkata, tapi dia bukan Kristen. Dan dia suka banyak tanya. Bener saudara, ketika saya khotbah ceramah selesai, yang paling sering tanya itu dia. Tanya di depan persekutuan maupun tanya secara personal. Tanya sekali pertanyaannya dia. Maklum, dia lulusan dari universitas terkenal ya di Amerika. Dia orang yang intelektualitasnya baik. Nah, saya berusaha untuk mengerti dan memahami, oh dia punya banyak pertanyaan. Puji Tuhan, ini adalah bagian proses yang baik untuk mengenal Tuhan. Jadi saya diskusi dengan dia, saya masih ingat pernah diskusi makan pho Vietnamese gitu ya, noodle, kemudian makan di Carl Junior sama dia ngobrol. Saya masih ingat nih, ngobrol sama dia, saya kasih dia buku, I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Diskusi terus, nah saya ingat Juli saya ketemu dia, Desember, melalui banyak orang dan melalui proses diskusi, dia dibaptis. Jadi saya melihat, oh saya turut terharu. Dan setelah dia menjadi orang Kristen, wow, dia menjadi pemuda yang ikut pendalaman Alkitab 2 kali. Umumnya pemuda ikut sekali pendalaman Alkitab, dia ikut 2 kali. Sangat haus. Tak lama kemudian dia menjadi ketua pemuda di persekutuan itu. Tak lama kemudian dia menjadi menantu pendeta di gereja itu. Saya sampai bingung waktu mengingat ini. Karena waktu saya berjumpa, dia dikenal sebagai seorang agnostik. Orang yang tidak tahu Allah ada atau tidak. Orang yang mempertanyakan banyak hal tentang iman Kristen. Dan saya bersyukur bahwa komunitas itu merangkul anak muda seperti ini. Saya bersyukur bahwa saya ada di tengah-tengah mereka berusaha menolong untuk mengenal Tuhan. Dan tidak pernah saya sangka-sangka bahwa akhirnya anak muda seperti ini beberapa tahun kemudian malah jadi menantu pendeta. Malah sekolah Alkitab malam bahkan. Saudara, kita tidak pernah tahu. Gereja ini ada gereja bukan tempat untuk orang yang sempurna. Di dalamnya ada orang-orang yang punya keraguan, pertanyaan. Saya mendorong setiap jemaat untuk saling berbagi, sharing, diskusi. Ya, kita bertumbuh bersama-sama, merangkul. Dan saya percaya dengan melakukan itu, maka gereja ini akan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Ya, Tuhan akan menolong agar kita bertumbuh bersama. Jangan takut dengan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan sulit tentang iman. Yang tadi disebutkan oleh Marty Sampson misalnya. Jangan, diskusikan itu. Belajar terus. Dan kita akan bertumbuh bersama semakin mengakar di dalam Tuhan. Amin.